Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak hebat? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan tetap menjadi anak-anak yang diridhoi Allah. Amin. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu kita akan belajar KD 3.7 dan 4.7. Menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama, kemudian menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai Quran Surat At-Taubah 122 dan hadis terkait. Lalu tujuannya setelah kita belajar materi ini yaitu siswa diharapkan dapat mengidentifikasi, memahami, menjelaskan, mempresentasikan, dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait tentang semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikannya kepada sesama. Pengertian menuntut ilmu. Ada yang tahu artinya menuntut ilmu itu apa? Jika belum, mari kita simak penjelasan berikut ini. Kata ilmu itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata alima ya'lamu ilman. Artinya kata kerja yang artinya mengetahui. Jadi, ilmu adalah kumpulan dari pengetahuan tentang sesuatu. Sementara yang dimaksud dengan menuntut ilmu yaitu suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh pengetahuan dengan tujuan untuk mengubah seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, mengubah perilaku ke arah yang lebih baik sehingga seseorang tersebut memiliki kecakapan bukan hanya bersifat intelektual, melainkan juga yang bersifat sosial dan religius. Karena pada dasarnya dengan memiliki ilmu menjadikan seseorang mendapatkan jalan untuk mendapatkan kebenaran. Klasifikasi ilmu dilihat dari hukum mempelajarinya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmu fardu ain dan yang kedua ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain yaitu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Biasanya disebut dengan ilmu agama. Jadi ilmu agama itu hukum mempelajarinya adalah fardu ain atau wajib. Sedangkan ilmu fardu kifayah yaitu ilmu yang apabila sudah ada dari sebagian muslim mempelajarinya, maka sudah gugur kewajiban muslim lainnya. Contohnya, ilmu fardu kifayah itu adalah ilmu yang dibutuhkan manusia untuk urusan dunia seperti kedokteran, fisika, matematika, pertanian, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada seorang muslim yang sudah mempelajari matematika, maka sudah gugur kewajiban kita untuk mempelajarinya. Tapi alangkah lebih baiknya juga kita belajar di samping dengan kita belajar ilmu agama. Keutamaan dan kemuliaan menuntut ilmu. Yang pertama, menjadikan manusia memiliki keunggulan dari makhluk lainnya. Kita tahu bahwa kita itu diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di bumi. Nah, dengan ilmu yang dimiliki manusia unggul dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain sehingga manusia mampu menjalankan fungsi kekhalifahannya dengan baik dan benar. Yang kedua, mengangkat derajat seorang manusia. Ilmu dapat mengangkat pemiliknya menjadi orang yang terhormat dan memiliki kedudukan. Seperti di dalam realita kita sehari-hari, kebanyakan orang yang menuntut ilmu, orang yang memiliki ilmu itu keadaan materinya lebih sejahtera dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Yang ketiga, keutamaan dan kemuliaan ilmu itu adalah warisan para nabi. Orang yang menuntut ilmu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah tepatlah dikatakan sebagai para pewaris, yaitu para ulama. Dan yang terakhir, ilmu adalah imamnya amal.
Karena setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus berpedoman kepada ilmu. Itu artinya setiap orang yang melakukan aktivitas dalam keseharian apapun bentuknya harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu agar terhindar dari kesalahan dan nilai ibadahnya kepada Allah tidak tertolak. Apa dalil perintah menuntut ilmu? Kenapa kita diwajibkan untuk menuntut ilmu? Ternyata di dalam Al-Quran sudah diperintahkan, yaitu terdapat pada Quran Surat At-Taubah 122. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah 122. Jadi pengertian wajib menuntut ilmu dari Quran Surat At-Taubah 122 itu adalah ilmu dalam bidang agama yang berisikan sistem dan ajaran keimanan dan peribadatan kepada Allah serta tata cara berhubungan dengan pergaulan sesama manusia dan lingkungan. Etika dalam menuntut ilmu. Jadi dalam menuntut ilmu itu ada etikanya, ada sopan santunnya, supaya proses dalam menuntut ilmu itu dapat berjalan dengan baik dan ilmu yang bermanfaat mampu mengantarkan menjadi orang yang sukses di dunia dan selamat di akhirat. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika menuntut ilmu. Di antaranya, 1. Meluruskan niat. Coba apa niat kalian dari rumah ketika akan berangkat sekolah? Kalau niatnya belum lurus, maka mulai hari ini kita luruskan. Bagaimana caranya yang benar dalam meluruskan niat itu? Yang pertama, niat itu harus dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah. Yang kedua, niatnya untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri dan kebodohan orang lain. Yang ketiga, mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih cerah dan terarah. Dan yang terakhir, menjadikan bekal untuk kehidupan di akhirat agar dapat selamat dan mendapat husnul khatimah. Kemudian yang kedua, etika dalam menuntut ilmu yaitu bersikap hormat terhadap guru. Nah, ini yang sering saya lihat anak-anak yang lewat di depan gurunya tanpa permisi, tanpa berucap salam atau senyum. Mulai hari ini silahkan dipraktekkan agar menuntut ilmu yang kalian lakukan itu bisa mengantarkan menjadi orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat, yaitu bersikap hormat terhadap guru. Yang ketiga, awali dan akhiri ketika menuntut ilmu dengan berdoa kepada Allah.
Selanjutnya, kiat-kiat dalam menuntut ilmu. Yang pertama, penuhi etika dalam menuntut ilmu. Tadi sudah dijelaskan etika dalam menuntut ilmu. Yang kedua, hindari perbuatan maksiat. Jadi kalau ingin ilmu itu gampang masuk, maka hindari atau jauhi perbuatan maksiat. Yang ketiga, mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Jadi tidak boleh pelit ilmu. Misalnya ada teman yang bertanya soal matematika, kalian jawab dengan kemampuan kalian. Yang keempat, memiliki semangat, kesungguhan, dan tidak mudah putus asa. Meskipun terasa ilmu itu sulit, tapi jika sungguh-sungguh dalam mempelajarinya, insya Allah lama-kelamaan akan terasa mudah. Mau mengajarkan kepada orang lain. Dan yang terakhir, pelajari biografi orang-orang yang ternama dalam menuntut ilmu. Nah, sekarang waktunya asah kemampuan. Tugas kalian hari ini yaitu carilah doa-doa terkait dengan menuntut ilmu. Hafalkan dan amalkan doa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, carilah kisah teladan dari para ulama atau para tokoh lainnya dalam menuntut ilmu. Tugas dikumpulkan terakhir sampai pertemuan berikutnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.